Haleluya. Oke, thank you. Beri tepuk tangan dong buat tim prophetik kita. Oh, duduk. Oke, thank you, Chat. Oke, teman-teman, sebelum mulai ya. Udah silau banget. Oke, teman-teman, selamat datang ya buat yang hari ini datang onsite ataupun yang di YouTube. Bener deg-degan ya ternyata itu ya. Oke, kita mau enjoy aja. Jadi hari ini Koko karena ini nuansanya Christmas ya. Koko udah pakai baju warna hijau dan Koko udah siapin beberapa hadiah nih buat teman-teman semua yang hadir di tempat ini ya. Jadi kita mau sama-sama aktif, kita mau sama-sama fokus. Nanti yang main handphone nanti dulu, nanti akan ada saatnya kita main handphone. Ya, sekarang sebelum mulai kita mau berdoa. Haleluya. Thank you Tuhan buat hari ini Bapak, sementara hamba-Mu ingin menyampaikan sesuatu Bapak, biar hari ini Bapak ketika kami ada di tempat ini Bapak, kami percaya Bapak bahwa itu bukan suatu kebetulan Bapak, bahwa Tuhan ingin berbicara, bahwa kami juga akan mendapatkan sesuatu yang baru Bapak, sesuatu yang ingin merubah hidup setiap kami Bapak. Thank you buat hari ini Bapak, dalam Tuhan Yesus oleh. Amin. Oke teman-teman. Nah sekarang gini teman-teman, Koko hari ini pengen sharing sesuatu yang yang ringan-ringan aja ya. Jadi bukan sesuatu yang berat, karena kalau misalnya yang berat ada yang lebih pro lah dari Koko. Koko lebih teen soalnya. Aduh. Biar cair aja dong. Nah seperti ya teman-teman. Nah sekarang hari ini, sebelum Koko mulai, hari ini Koko pengen nanti sharing tentang bersyukur dan hidup dalam komunitas. Nah sebelumnya, sekarang Koko mau nanya untuk setiap teman-teman yang ada di tempat ini, ya. Jadi pertanyaannya gampang teman-teman. Bersyukur buat kalian tuh apa sih kayak gitu, ya. Jadi bersyukur buat aku tuh ini kok kayak gitu. Nah yang mau jawab, Koko akan kasih hadiah. Ada yang mau jawab? Kira-kira buat teman-teman bersyukur tuh apa sih kayak gitu, ya. Boleh angkat tangan, ntar Topper bisa langsung kasih mic-nya. Ada? Malu-malu ya. Ada yang mau jawab? Mungkin dari yang di belakang juga boleh ikutan. Oke, Reza boleh? Topper kasih. Oke, kita mau dengar dari Cici Reza berarti ya. Apa buat Reza bersyukur tuh apa sih? Oke. Halo. Ya, yang di YouTube dengerin jawaban saya. Jadi menurut aku teman-teman boleh jangan nyontek ya. Bersyukur itu sesuatu hal yang harus dilakukan setiap hari sebagai satu pujian syukur karena Tuhan Yesus baik. Amin, kasih tepuk Ngerti tangan ya? dong. Luar biasa. Oke, bisa langsung dikasih aja Topper hadiahnya. Boleh satu orang lagi dong sebelum Koko lanjut mulai nih. Boleh siapa aja, bebas. Ya. Jawab dong kalau mau hadiahnya dong. Bebas siapa aja, hanya menjawab pertanyaan saja kayak gitu. Mau Yohanes boleh Topper kasih ke Yohanes. Yohanes Nana bukan sih? Iya, oke boleh deh kalau Yohanes Nana. Berdiri boleh. Oke. Menurut saya ya bersyukur itu ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup kita dan juga mau itu pada saat kita lagi senang atau sedih gitu. Oke, kasih tepuk tangan dong. Oke, nice. Oke, langsung dikasih Topper hadiahnya. Thank you. Oke, Topper boleh balik lagi. Ntar akan ada lagi teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kita jawab aja kayak gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya dari hari ini Koko pengen sharing ini karena Koko ngalamin yang kayaknya Koko harus sharing nih ke kita semua dan Koko pun lagi belajar kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut KBBI ini teman-teman ya, bersyukur itu tuh dari kata syukur yang artinya berterima kasih. Ya, atau mungkin kalau dari diri kita sendiri itu karena kita terhindar dari bahaya, itu dari KBBI ya. Nah sekarang, yang tadi Koko bilang, sekarang kita mau ngeluarin handphone kita masing-masing nih. Ya, handphone apapun gitu, yang kalian buka, dan sekarang kalian coba buka notes teman-teman di handphone. Kita mau mengetik sebentar, sebelum lanjut ya. Ini buat semuanya ya, semuanya.
Yang di YouTube juga boleh kayak gitu ya, biar nggak kelupaan. Jadi boleh ditulis di handphone. Oke, nah sekarang kalian boleh tulis di handphone apa sih di hari-hari ini nih ya, yang membuat kalian tuh kayaknya gue masih belum bisa bersyukur kayak gitu. Jadi kalian tulis apa yang kalian masih belum bisa syukurin dalam diri kalian. Mungkin kayak keluarga gue masih begini-begini aja kok kayak gitu. Atau mungkin gue di sekolah kok gue masih belum bisa dapat ranking 1 kayak gitu ya. Gue masih peringkat 5 atau enggak nilai gue masih jelek kayak gitu dan gue masih belum bisa bersyukur tentang hal itu. Nah kalian boleh tulis ya, boleh 1 ataupun 2 nggak apa-apa di notes kalian kayak gitu. Jadi diketik aja. Kalau misalnya nggak ada notes boleh tulis di chat kayak gitu ya. Kalian tulis aja. Oke. Kok gue lebih dari 1 nih kok gitu. Karena gue emang orangnya nggak banyak bersyukur. Nggak apa-apa. Teman-teman boleh tulis sebanyak-banyaknya kayak gitu ya. Karena di sini kita mau sama-sama belajar. Ya, yang pasti di sini kita bukan manusia sempurna ya, kayak gitu. Oke, sip. Nah sambil nulis, kalau misalnya yang udah selesai ya it's okay, udah nggak apa-apa. Ya, jadi di sini aku mau bilang jadi gini, banyak terlebih di era yang sekarang ya, maksudnya pandemi, kita banyaknya online kayak gitu ya, entah sekolah, entah kita lagi ngapain gitu ya, kita lihat sosial media. Banyak dari antara kita, terlebih kalau misal Koko lagi sharing sama mungkin lagi sama anak rohani kayak gitu ya. Nah banyak orang tuh suka membanding-bandingkan dirinya. Paham gak teman-teman? Misalnya, kok si ini enak ya kayak gitu, dia punya punya keluarga kaya kayak gitu. Nah gue aja kayak kuliah aja harus kerja dulu baru bisa kuliah kayak gitu ya. Atau enggak si ini enak nih, memang dia dari keluarga yang mungkin pinter-pinter, terpandang kayak gitu. Kok kayaknya kalau nge-treat gue, kalau misalnya lagi berteman kayaknya gue diacuhkan atau gue dibully kayak gitu. Nah itu sekarang tuh banyak hal-hal yang kayaknya menurut Koko keresahan-keresahan yang anak-anak muda kayak gitu ya, terlebih kita masuk dunia sekolah atau enggak kuliah gitu yang udah lebih banyak tugas atau apa, kok banyak hal yang kayaknya membuat kita jadi nggak bersyukur kayak gitu. Membuat kita akhirnya lupa sama Tuhan bahwa Tuhan itu udah mencukupkan hari-hari kita kayak gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita membuka ayat di 1 Korintus 15 ayat 43 ya. Oke, boleh dibuka. Koko bacain ya. Jadi di sini ayatnya ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan ya. Jadi maksud poin di sini adalah ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Jadi teman-teman ketika kita ngerasa kayak kita banyak kekurangan, banyak hal yang kayaknya kita nggak bisa syukuri dalam hidup ini ya. Kayak kita mungkin di sekolah dibully, entah mungkin kita berkulit coklat kayak gitu ya kan, atau mungkin kita gendut, ya atau mungkin kita punya fisik kurang sempurna kayak gitu ya teman-teman ya. Nah Tuhan di sini bilang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan teman-teman. Percaya bahwa Tuhan ya menciptakan kita itu penuh kemuliaan teman-teman. Amin. Nah sekarang coba bilang sama kanan kirinya ya, bilang aja, bro kita ini penuh kemuliaan Tuhan kayak gitu. Oke, walaupun cewek tetap bro gitu. Oke, yang di YouTube juga nggak apa-apa ngomong-ngomong ke laptop kalian ya. Oke, nah sekarang itu yang tadi ya teman-teman di 1 Korintus 15 ayat 43. Nah sekarang kayak gini teman-teman, kita nge-refer ke ayat selanjutnya, ada di 1 Samuel 16 ayat 7. Ya, di sini kok kebacain lagi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, teman-teman. Jadi gini teman-teman, ketika mungkin kita ngerasa bahwa kok kayaknya banyak yang nggak suka sama gue ya, kok kayaknya gue pendek gitu, gue nggak bisa, gue nggak jago main basket, gue nggak pinter. Akhirnya orang-orang kan mandang kita kayak gitu ya kan, seperti demikian yang kita pikirkan. Padahal enggak Tuhan, kalau misal Tuhan mandang kita tuh enggak seperti itu teman-teman. Karena Tuhan itu melihat hati. Bagaimana hati kita teman-teman. Jadi jangan merasa kita berkecil hati ketika kita ngerasa kok kayaknya gue nggak bisa apa-apa ya, kok kayaknya gue banyak kekurangannya kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini kok pengen sharing bahwa banyak hal-hal yang membuat kita nih nggak bersyukur atau mungkin lawan katanya teman-teman kayak insecure gitu ya. Nah teman-teman
mungkin belakangan ini banyak dengar kayak insecure kayak orang-orang atau teman-teman kita di luar sana ya. Nah, di sini kok cuma garis bawahi. Jadi insecure itu banyak dari kita tuh nggak sadar bahwa kita menjadi insecure atau kita jadi jarang bersyukur dengan apa yang kita dapatkan atau dengan apa yang ada dalam diri kita karena tolak ukur dalam hidup kita teman-teman. Ya, misalnya teman-teman di sini kan ada beberapa yang kuliah gitu ya, ada beberapa mungkin yang udah kerja juga kayak gitu. Jadi kayak kerja tapi mereka berpikir pengen punya tujuan supaya nggak dihina kayak gitu, ya. Terus gue kayaknya belajar, gue mau mati-matian supaya gue nggak dianggap bodoh di sekolah. Salah gak? Nggak salah, cuman tujuannya yang salah teman-teman. Jadi karena apa? Karena kita takut dibully teman-teman, gitu ya. Karena kita takut dihina. Oh gue kerja gue harus kaya nih. Iya gue tahu saudara gue lebih kaya. Gue mobil gue juga masih mobil jelek gitu. Gue masih naik motor kayak gitu ya kan. Akhirnya kita punya tujuan yang jelek dan akhirnya ketika kita nggak mencapai kita akhirnya jadi insecure lagi kayak gitu. Akhirnya membuat kita jadi kayak nggak percaya diri lagi kayak gitu teman-teman. Ya di sini kok ada 3 poin ya. Yang mungkin teman-teman bisa sambil lihat handphone teman-teman yang tadi, kira-kira relate gak nih sama yang teman-teman tulis? Ya, jadi ada 3 poin, kenapa kok kita jadi belakangan ini ya maksudnya, kok jadi jarang say thank you sama Tuhan kayak gitu. Kayak tadi kita mungkin baru bangun tidur, kita langsung berdoa gak sama Tuhan, kayak thank you Tuhan hari ini gue masih bisa bernafas, walaupun hari ini hujan tadi teman-teman ya, kayak tetap bersyukur kayak gitu. Nah, masih kayak gitu gak teman-teman? Nah, pertama, yang membuat kita itu jadi nggak bersyukur adalah karena keadaan teman-teman. Keadaan, ya. Misalnya sekarang pandemi ini kayak gitu ya kan, keluarga misalnya berantakan kayak gitu. Kok nggak tahu ya maksudnya kan pandemi ada yang sakit gitu kan, ada yang mungkin kehilangan kayak gitu ya kan, ada yang mungkin kerjaannya juga berantakan ya kan, entah gaji dipotong atau mungkin resign lah kayak gitu ya karena keadaan kantor yang udah nggak baik kayak gitu. Dan akhirnya dengan keadaan seperti sekarang ini kita jadinya insecure teman-teman. Kira-kira nanti gue kerjaan gue ke depan kayak gimana ya kayak gitu. Kira-kira nanti kalau misalnya gue kuliah, kira-kira dapat kerjanya sesuai sama jurusan gue gak ya kayak gitu. Jadi kayak kita khawatir dengan apa yang ada di depan teman-teman. Itu pertama keadaan. Terus yang kedua trauma. Nah trauma ini lebih ke masa lalu teman-teman. Nah misalnya pengalaman kita ditipu kayak gitu, terus juga pernah dihianatin. Nah trauma ini misalnya kayak gini ya, misalnya Koko, kan sekarang kan minjem duit kayak udah sering ya teman-teman ya. Gue minjem duit dulu dong kayak gitu. Nah misalnya gitu ya, ini kisah nyata sih. Fred gue minjem duit dulu dong kayak gitu. Udah pasti nih ujung-ujungnya pahit Koko udah tahu kayak gitu. Cuman ya kita anak-anak Tuhan kita ngasih pinjem gitu kan. Walaupun dia pasti nggak akan balikin, kok tahu juga tuh. Ini kayak gini model-model gini nggak akan balikin. Kalau kita nagih pun dia yang galak kan bisa kayak gitu ya. Nah itu membuat kita trauma ketika mungkin ada orang yang benar-benar membutuhkan, minjem uang yang nggak seberapa, jadi kayaknya gue nggak ada duit deh, akhirnya bohong kayak gitu. Kayaknya nggak dulu deh, mungkin minjem duit sama si ini kali ya kayak gitu. Kita malah ngarahin ke orang lain. Sama dia aja kalau dia pasti minjemin kayak gitu. Atau enggak kita malah kayak ngomong yang enggak, lu minjem aja sama dia karena kebetulan gue juga lagi butuh duit juga nih. Kalau bisa nyari pinjamannya 2 kali lipat gitu ya, gue juga butuh duit, misalnya kayak gitu. Membuat kita trauma teman-teman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, cara seseorang dibesarkan. Nah ini cara seseorang dibesarkan ini adalah poin terakhir ya, maksudnya misalnya dalam keluarga atau dalam lingkungan tidak sehat membuat gambar diri kita buruk kayak gitu. Jadi kayak kita haus penerimaan gitu ya. Misalnya di lingkungan kita sering dibully, jadi kayak kita tuh pengennya dipuji terus kayak gitu. Jadi kayak kita rasa bersyukurnya kurang itu karena cara dibesarkan kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu kita salah di keluarga, kita tahu keluarga kita orang tua kita kayaknya nggak terlalu mengenal Tuhan, kita yang lebih kenal Tuhan, kita yang ada duduk di tempat ini ya kita harus teman-teman, kita harus lebih mengerti, kita harus jadi teladan. Ya, jadi kayak kita harus yang lebih mengerti, kita harus kasih kebenaran
kayak gitu. Jadi kita jangan sampai malah ikutan arus di keluarga yang nggak benar dan akhirnya kita ke direct dan ya udah kayak gitu, hilang begitu aja teman-teman. Nah, selanjutnya, jadi gini, kalau Koko di sini pengen fokusin poin dari sharing Koko adalah, jadi gini, setiap kita nih diciptakan Tuhan pasti ada kelemahan dan kelebihan, benar gak? Ya betul ya. Jadi kalau Koko percaya bahwa ketika kita ada kelemahan dan kelebihan, fokus kita harus di kelebihan kita teman-teman, gitu ya. Jadi di sini Koko ada tulis bahwa Tuhan tuh adil. Jadi kita harus fokus dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Percaya bahwa kita lahir dengan kelebihan daripada Tuhan. Jadi jangan fokus ke kelemahan kita. Kita tahu nih, kita nggak pede ngomong di depan panggung. Kita tahu nih, kalau kita emang nggak jago dalam hitung-hitungan. Nah, kita berkutat dengan seperti hal-hal yang kayaknya kelemahan kita, kayak kita tonjolin, gue nggak bisa kok, gue nggak bisa. Padahal ada kelebihan yang Tuhan kasih dan kita harus fokus sama kelebihan itu teman-teman. Ya, jadi di sini kok mau garis bawain bahwa fokus menjadi orang yang nggak cuman bisa tapi ahli teman-teman dalam hidup ini, menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi poinnya adalah hidup ini nggak berbicara hanya mengenai prestasi teman-teman, tetapi kontribusi. Gitu ya. Jadi ketika kita fokus sama kelemahan kita ubah, kita fokus sama apa yang kita bisa, kayak gitu. Nah yang tadi Koko mau bilang, poin yang Koko mau highlight, hidup ini nggak berbicara tentang prestasi, tetapi kontribusi. Kok kita berprestasi nggak boleh kok? Enggak, bukan nggak boleh teman-teman, tapi ada jauh yang lebih besar daripada prestasi adalah kontribusi. Contohnya, teman-teman misalnya sekolah ranking 1 nih, kayak gitu ya. Nah, tapi apakah teman-teman menikmati sendiri kayak gitu ya kan, kepintaran teman-teman, apa teman-teman saling berbagi kayak gitu, ketika ada teman-teman yang susah kayak gitu ya. Misalnya itu sekolah, misalnya kuliah, oke lah lu kumlot nih, pinter segala macam, tapi kontribusi lu apa buat orang lain? Kontribusi lu di rumah tuh apa? Kayak gitu loh, pinter doang udah selesai kayak gitu, terus lu kerja lu nggak ngapa-ngapain, ya kan? Nah kita harus ngapain teman-teman? Kita misalnya berbuat baik buat orang lain kayak gitu. Ada yang nanya tentang skripsi kita bisa ajarin kayak gitu teman-teman. Ya, jadi sekarang kita mau coba hilangkan apa yang menjadi omongan orang di luar. Kita fokus sama diri kita. Nah, dan kita langsung buka di ayat Yesaya 64 ayat 8 teman-teman. Ya. Nah di Yesaya 64 ayat 8 kok bacain di sini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Oke teman-teman, jadi flashback kita fokus sama apa yang kita bisa dan kita harus sadar bahwa kita anak-anak Tuhan, amin. Ya kita anak-anak Tuhan teman-teman, jadi kayak ya kalau orang jelek-jelekin kita ya udah kayak gitu, dia kan jelek-jelekin ciptaan Tuhan ya kan. Kita fokus sama diri kita, fokus apa yang kita bisa teman-teman ya. Dan percaya bahwa ya Tuhan yang membentuk kita, Tuhan pasti punya rancangan yang indah buat kita. Buat keluarga kita yang mungkin sekarang lagi berantakan, mungkin keluarga kita yang sekarang mungkin lagi susah gitu di pekerjaan ya teman-teman ya. Kita fokus sama diri kita, apa yang kita bisa teman-teman, apa yang kita bisa kasih kontribusi kayak gitu untuk di sekitar kita. Ya. Nah sekarang gini, untuk kita menuju ketika kita belajar bersyukur, ketika kita belajar untuk mau fokus sama apa yang kita bisa teman-teman. Nah di sini kita juga pasti butuh bantuan orang lain, percaya ya, bahwa orang lain bisa support kita, bahwa orang lain bisa menyemangati kita teman-teman. Dan itu ada di salah satunya adalah di komunitas. Ya. Nah sekarang Koko pengen kasih gift lagi dan kasih pertanyaan buat teman-teman. Kalau buat teman-teman sendiri nih, komunitas itu artinya apa sih kayak gitu? Ya. Nah ini buat yang di sini. Boleh yang mau jawab, boleh angkat tangan. Komunitas itu apa sih kayak gitu? Jadi ini nggak ada benar, nggak ada salah ya. Oke, ada yang mau jawab? Komunitas menurut saya ini kok kayak gitu. Atau komunitas menurut saya ini kok gitu. Boleh? Siapa? Siapa aja bebas, nggak harus nggak harus jemaat. Kalau misalnya pemimpin mau jawab juga boleh, nggak apa-apa kayak gitu. Boleh? 2 orang ya, jadi ini nggak akan bisa lanjut ya kalau nggak kejawab. Siapa? Oh ada, boleh kasih mic-nya, Topper atau Rosa? Itu di belakang ada. Itu siapa tuh? Boleh kasih mic-nya? Komunitas, jadi ini sesuatu yang umum, sesuatu yang kita harusnya tahu juga teman-teman ya. Boleh, sorry namanya siapa? Kevin. Oh Kevin, Kevin boleh Kevin. Dari Komsel Menceng. Apa dia bilang?
Oh, komsel menceng, kirain bakmi ganceng. Oke. Oke, apa Pin? Komunitas itu kayak tempat kita buat sharing yang dimana tuh kita kalau misalnya ada masalah atau ada kita down itu bisa dibantu support. Dan ada beberapa orang yang dari luar tuh malah ngejelekin kita atau ngepojokin kita tentang masalah yang kita alami gitu. Amin, kasih tepuk tangan dong buat Kevin dong. Thank you buat keberaniannya, boleh dikasih gift. Boleh satu orang lagi terakhir, ya. Oke, Niko boleh, Topper kasih Topper, Niko. Boleh, oke. Yang mana Niko? Abu-abu ya. Nggak Niko, santai aja, jangan panik, jangan deg-degan. Biar Koko aja yang deg-degan di sini. Ya. Oke Niko, buat Niko apa arti komunitas itu apa sih gitu Niko? Kalau komunitas mungkin itu suatu kompak ya, suatu kumpulan orang ya di mana kita yang tadi Kevin bilang kita bisa cerita-cerita, sharing-sharing tentang apa yang lagi kita gumulkan dan ya tempat kita sharing lah intinya. Oke, kasih tepuk tangan buat Niko. Thank you Niko, kasih gift-nya, Topper. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang salah. Jadi komunitas itu seperti yang Kevin sama Niko sebutkan tadi ya. Jadi maksudnya kumpulan orang yang kita tuh bisa saling support gitu ya. Ibarat kata main Mobile Legends tuh kan ada support biasa teman-teman ya. Kayak misal Estes. Jadi ketika ada mau mati kan Estes tuh ngeluarin ultinya kan semuanya kena gitu ya. Cuma kadang kan ketika si Estes mau kasih support, yang disupport malah pergi. Nggak kena jadinya tuh. Jadi akhirnya mati-mati juga. Gitu ya kan, atau enggak Angela kayak gitu teman-temannya kalau yang main Mobile Legends. Kayak gitu ya, ini Mobile Legends. Oke, jadi benar yang tadi sebutin sama Niko sama Kevin. Nah sekarang kita mau buka ayat ya, jadi ini kayaknya ayat terakhir harusnya di Roma 14 ayat 19 teman-teman. Oke, kok bacain ya. Jadi sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun teman-teman. Jadi yuk sekarang kita mau fokus ya, ketika kita tahu kita harus bersyukur, kita harus sadar di tempat ini kita duduk, kita dengerin Ko Freddy cerita bahwa nih dengan hal-hal yang membangun, dengan hal-hal yang membuat kita jadi damai sejahtera teman-teman ya. Salah satunya tadi lewat komunitas. Nah sekarang kok nggak tahu nih teman-teman di sini sudah berkomunitas atau belum? Yang teman-teman di sini sudah komunitas boleh angkat tangan nggak? Boleh angkat tangan sambil bilang gitu. Oke mantap. Yang di YouTube juga boleh, gitu ya. Walaupun sendirian nggak apa-apa. Oke, nah jadi sekarang gini teman-teman, di Teens juga ya, itu ada namanya kalau di komunitas kita ada subnya lagi, itu kayak Hafruta teman-teman ya. Namanya Hafruta teman-teman, jadi kayak kita ada kayak partner gitu ya, untuk saling membangun, untuk kita saling sharing, untuk kita saling nyembah Tuhan teman-teman. Itu setiap hari Senin teman-teman jam 8. Dan ini udah berjalan sekitar satu tahunan do ya. Dan ada beberapa teman-teman yang ngalamin nih di Hafruta. Dan sekarang kita mau dengar kesaksian mereka teman-teman. Ya ada videonya, kita mau langsung saksikan yuk. Nama aku Christopher Alexander. Nama aku Michelle. Nama aku Jevon Setiawan. Sabar. Penting atau enggak? Penting. Banget malah. Menurut aku, Hafruta itu penting. Soalnya menurut aku pribadi, Hafruta itu bisa jadi tempat aku buat cerita, sharing, dan ngelepas beban. Kalau buat aku ya, Hafruta itu bukan penting atau enggak, tapi harus kayak sebagai gimana sih kita bisa dapat makanan rohani kita gitu setiap hari. Ini terutama setiap hari Senin ya. Aku juga di situ bisa bertumbuh gitu dalam Kristus, bisa banyak belajar hal. Sudah berapa lama sejak Teens adain Hafruta meeting? Berarti udah lama banget tuh. Aku ikut Hafruta udah dari pertama kali Hafruta itu ada. Jadi kayak tahun yang lalu deh. Mungkin waktu pertama kali Hafruta ada, aku udah ikut sih kayaknya. Jadi mungkin beberapa pertama hari ya, paling sehari 2 hari waktu semenjak Hafruta rilis gitu, aku baru ikut. Pengalaman paling seru, kayaknya baru-baru kemarin ini deh. Itu waktu kejebak macet di Puri, terus bareng teman-teman Hafruta juga. Gitu. Jadi karena kita bareng teman-teman Hafruta, terus kita juga ngerasa butuh untuk tetap Hafruta, akhirnya kita tetap sempat-sempatin untuk join Hafruta di salah satu
tempat makan gitu. Pengalaman paling seru itu waktu, jadi aku sempat ada adu mulut sama teman satu Hafruta aku, dan dia di sana kita kelarin gitu. Jadi emang kita sistemnya kelarinnya tuh ketemu langsung. Jadi pas di Hafruta kita share. Jadi selesai. Mungkin kalau pengalaman sendiri ya, aku sih lupa, cuman bagi saya sih setiap hari sih pengalaman yang baru sih setiap hari ya. Jadi setiap hari kita bisa belajar banyak hal tentang kita bisa saling sharing satu sama lain. So, karena teman-teman tadi udah dengar, aku tuh bisa Hafruta waktu aku lagi di mall kejebak macet bareng teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi kan buat kalian nggak ikut Hafruta. So, tetap ikut Hafruta, join di setiap hari Senin. Dan teman-teman bakal rasain sendiri gimana serunya Hafruta dan gimana kalian butuh banget sama adanya Hafruta ini. So, buat teman-teman yang mau pemberesan, mau didengerin ceritanya, datangnya ke Hafruta setiap hari Senin malam jam 8 malam. Kasih tepuk tangan dong buat Mimi, Topper, sama Jevon. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau ditanya ngalamin apa nggak ngalamin, harusnya semua kesaksian ya, cuman kebanyakan videonya. Nah jadi 3 orang aja yang terpilih. Dan jadi kalau misalnya teman-teman masih ngerasa kayak, kok gue selama pandemi gue ngerasa sendiri gitu ya. Ngerasa kayaknya sepi, ngerasa kayaknya jauh dari Tuhan. Gue udah mulai nggak saat teduh atau doa kok, kayak gue gereja aja kayak gitu. Nah teman-teman butuh komunitas yang mau saling membangun, boleh ikut Hafruta kayak gitu ya. Jadi ntar boleh hubungin teman kanan kiri kalian gitu ya, yang udah ikut Hafruta, atau mungkin mau DM Teens Instagram Teens ya, @teens.sparkling itu boleh juga kayak gitu. Kalau teman-teman nonton di YouTube ya, misalnya kan nggak bisa ngomong kanan kiri gitu kan, harus ngomong sendiri, ya itu boleh tuh ke teman-teman DM, Kak boleh dong ikutan gitu. Karena ada beberapa yang ikutan ngechat lo situ juga, it's okay, nggak masalah kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau boleh tim profetik boleh maju. Nah sekarang kalian boleh lihat handphone kalian lagi, ya yang tadi kalian tulis. Gue insecure karena ini kok, gue nggak bersyukur karena ini kok. Kalian lihat handphone kalian lagi. Nah sekarang ketika kita nanti akan nyembah Tuhan, kita mau coba ngomong sama Tuhan. Tuhan, tolong bantu gue Tuhan dalam hal bla 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 yang teman-teman tulis boleh kayak gitu ya. Atau enggak ketika teman-teman ngerasa kayaknya gue butuh didoain gitu, teman-teman ngomong sama Tuhan kayak gitu. Kau percaya Tuhan yang pasti akan bantu kita ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kalian kalau udah lihat di handphone kalian apa yang tadi menurut kalian susah untuk bersyukur, teman-teman masih insecure kayak gitu ya. Nah sekarang kita mau nyembah Tuhan dan kita mau luapin semuanya. Oke, yuk kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita taruh handphone kita lagi. Ya, kita mau fokus. Ingat teman-teman, jangan fokus sama kelemahan kita, tapi fokus sama apa yang jadi kelebihan kita, apa yang kita bisa, dan bersyukur karena kita dibentuk Tuhan, ya, untuk jadi seseorang yang punya kontribusi buat orang lain. Oke, yuk kita mau dekat sama Tuhan, kita mau nyembah Tuhan. Taruh handphone teman-teman, fokus sama Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
1-2 menit ini apa yang menjadi kayak ganjalan dalam diri kita, kita mau coba ngomong sama Tuhan, kita mau fokus, kita mau doa. Ya Tuhan, ini yang masih menjadi ganjalan dalam diri saya Tuhan. Ya teman-teman luapin, teman-teman ngomong sama Tuhan bahwa ya Tuhan ini yang masih membuat gue insecure. Percaya bahwa hari ini teman-teman ada di tempat ini, teman-teman dengar kebenaran hari ini. Gue percaya ini akan menjadi pelajaran buat kita agar kita bisa jadi lebih baik lagi. Agar kita bisa lebih mengerti dan sadar bahwa kita anak-anaknya Tuhan. Teman-teman percaya gak bahwa Tuhan ada dalam hidup kita? Kalau teman-teman percaya, yuk kita mau sama-sama berdoa, kita mau berserah, kita mau serahkan hati kita sama Tuhan. Yes, amin. Engkau yang tahu Bapak setiap pergumulan setiap kami Bapak, entah di sekolah kami, entah di kampus kami Bapak, atau di pekerjaan kami Bapak. Ada banyak hal Bapak yang mungkin kita lupa Bapak bahwa kita harus bersyukur, bahwa kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kami Bapak di dalam hidupnya setiap kami Bapak. Maafin kami Bapak kalau kami sempat lupa Bapak. Tapi Bapak hari ini Bapak ketika kami sadar Bapak bahwa ada kelemahan-kelemahan yang dalam hidup kami Bapak, kami sadar yang membuat kami gak bersyukur, membuat kami insecure Bapak. Tapi kami percaya Bapak hari ini Bapak, lewat setiap apa yang kami dengar Bapak, kami percaya Bapak bahwa Tuhan yang ada dalam diri setiap kami Bapak, Tuhan yang akan bantu Bapak, Tuhan yang akan memberikan kemuliaan ya Tuhan sendiri Bapak untuk setiap kami Bapak, agar kami lebih percaya diri Bapak, agar kami lebih bisa bersyukur Bapak lewat hal apapun Bapak, sekecil apapun Bapak. Thank you Tuhan, thank you Jesus buat hari ini Bapak. Kami serahkan Bapak setiap apa yang menjadi pergumulan kami, setiap doa-doa kami Bapak ke dalam tangan-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Haleluya. Amin. Oke. Oke ya. Firman Tuhannya is all about bersyukur. Oke ya. Jadi apakah kamu sudah bersyukur hari ini? Sudah tadi doa kan? Oke juga, kita sudah bersyukur di tempat ini ya. Oke, Ya. karena gitu juga kita juga kan bersyukur ya ada kehadiran Kak Freddy hari ini yang bisa Betul share buat setiap banget. kita, baik di rumah maupun juga yang ada di tempat ini. Jadi kita mau give thanks dulu. Oke, gimana tuh, Boleh Be? dikasih hatinya, ya hatinya boleh langsung diarahin aja ke Kak Freddy ya. Gue pimpin ya. Terima kasih Kak Freddy buat share firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Oke, thank you. Thank you, Ko Freddy. So, yang pertama adalah Yang pertama kita mau welcoming dulu teman-teman baru pertama hadir, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. betul. Ya. Yang di sini ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Wih, ada. welcome, ada di sana ya. Welcome gitu ya. Ya. Semoga enjoy dengan ibadah kita hari ini dan minggu Betul. depan ketika bisa offline lagi, Ya. datang lagi ya. Betul gitu. sekali. Oke deh, yang kedua kita ada ibadah live stream sparkling ya setiap jam minggu 1 ya. siang. Jam 1 gitu. Jam 1 siang. Di YouTube channel Abalov Film. Ya, jangan lupa juga untuk like dan subscribe dari channel Abalov Film juga. Benar banget. Nah terus kita juga ada perpuluhan dan persembahan ya. Yang dapat Ya, betul ditransfer sekali. nomor rekening yang tertera. Ya. Ataupun juga scan QR, oke Ya. ya. Khusus untuk mobile bank ya BCA, seperti itu. Betul, scan QR itu bisa ada di Dan belakang. kalau yang offline, Betul. itu juga bisa pemberian dengan menggunakan amplop juga. Atau juga bisa scan QR juga di depan. Betul sekali. Oke, next. Next, kita tadi udah sempat diingetin, jangan Bener. lupa ada Hafruta. Betul. Hafruta meeting jam 8 malam setiap Jam 8 hari malam. Senin di lewat via Zoom ya. Benar. Jadi kalau saya teman-teman yang mau datang, silakan langsung aja kontak teman kanan kirinya supaya kita bisa sama-sama join Hafruta setiap hari Senin. Betul, atau ya langsung ke IG Sparkling aja ya. Betul Benar. sekali. Karena apa? Supaya bisa mengalami apa yang tadi diceritain ya, gitu Betul, ya. betul Keseruannya banget. kayak gimana setiap malam kita. Ya setiap Senin malam, bukan setiap malam ya, beda dong. Iya. Ya maaf. Oke. Terus yang terakhir yang terspesial. Wih, Di sini tulisannya terspesial soalnya. Terspesial. Ya kan? Yaitu ada Sparkling Christmas Live Stream. Ya, Jadi teman-teman, di tanggal berapa Be? tanggal 19 Desember. Ya, via live streaming ya. Betul. Jadi untuk info-info yang lebih lanjut langsung follow aja di IG
Sparkling Pro di @pro.sparkling. Dan di Teens di @teens.sparkling. Oke, langsung di follow aja ya guys di IG kita. Follow. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita mau panggil aja kakak yang keren. Kak Dimas. Oke. Oke teman-teman, ya kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, boleh kita berdiri sama-sama. Teman-teman diberkati ya sama firman Tuhan disampaikan oleh Kak Freddy tadi, kita berdoa juga buat Kak Freddy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang ini Tuhan, kalau ada waktu Tuhan Kak Freddy boleh melayani Tuhan, boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan firman Tuhan yang disampaikan itu gak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh buat setiap hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa memberkati kehidupan Kak Freddy Tuhan di dalam aktivitas Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, pelayanannya Tuhan. Tuhan membukakan Tuhan setiap pintu-pintu yang belum terbuka Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin hari Tuhan tuntun dia dalam pengalaman iman kepada iman Tuhan. Kami bersyukur buat Kak Freddy Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini anak-anak muda, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan kuasa persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan Amin. Oke, selamat hari Minggu. Happy God bless you. Sunday.